Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Kabupaten Purwakarta Angkatan 11. Perkenalkan, saya Rina Supriyati dari SMP Negeri 2 Darangdan, Purwakarta. Saya Rohmat Firdaus dari SD Negeri Palinggihan, Purwakarta. Dan saya Oktariadi dari SMK Al-Muhajirin. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, Ibu Rina sehat, Ibu Rina? Alhamdulillah. Pak Okta katanya sekarang mau coaching ya? Oh iya, kebetulan hari ini saya ada jadwal coaching ke salah satu coach saya. Oh iya. Sebelum melaksanakan coaching, boleh kita berbincang-bincang dulu ya? Boleh, Ibu Rina, boleh. Hanya mengingatkan ketika coaching itu ada prinsip ya. Prinsip coaching seperti mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan pada Pak Okta, karena di sini saya sebagai pengamat akan berdampingan dengan Bapak nanti sebagai selaku coach dan coaching juga ya. Kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan tentang coaching ini. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Okta kembangkan? Kompetensi kehadiran penuh, Bu ya. Kehadiran penuh ini karena terkadang kita bisa memberikan atau bisa melakukan coaching dengan baik jikalau kita bisa hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan pertanyaan berbobot ini itu bisa muncul dikarenakan kita hadir secara penuh. Jadi kehadiran penuh yang bisa diingat. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira Pak Okta kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik dari ketiga kompetensi coaching itu? Pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Karena Pak Okta ingin mengajukan pertanyaan berbobot ya kepada coaching sehingga coaching bisa menggali potensi dirinya. Ya, betul. Iya. Pertanyaan terakhirnya mungkin indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang ingin Pak Okta inginkan? Yang pastinya dapat menuntun coaching tadi menemukan solusi dan jawaban atas permasalahannya sendiri. Jadi memaksimalkan potensi coaching sendiri. Jadi saya tidak memberikan saran ataupun penilaian, tapi coaching tadi saya tuntun untuk menemukan jawaban atas permasalahannya dan memaksimalkan potensinya. Supaya mengembangkan potensi dari coaching itu ya. Ya, oke Pak Okta, terima kasih. Kita nanti setelah selesai Bapak coaching kita bisa berbincang-bincang lagi ya. Untuk saat ini terima kasih. Silakan Bapak bisa coaching dengan coachingnya. Selamat melaksanakan coaching. Terima kasih. Ketemu lagi nanti setelah selesai coaching. Terima kasih Pak Okta. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Rahmat, cuaca sekarang cerah ya? Cerah. Alhamdulillah. Di tempat Pak Rahmat hujan apa enggak? Kebetulan kemarin hujan. Memang sekarang musim hujan, rata-rata hujan merata jaga kesehatan ya. Gimana Pak Rahmat untuk sesi kali ini? Pak Rahmat ada yang mau diceritakan atau ada permasalahan apa? Sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan dan saya ungkapkan kepada Bapak. Ini berhubungan dengan permasalahan saya ketika saya mengajar. Oh iya. Kira-kira masalah apa kalau beritahu nih Pak Rahmat? Sebenarnya di awal tahun pembelajaran itu saya mulai agak sedikit punya masalah ketika pembelajaran itu berlangsung Pak. Jadi saya rasa apa yang telah saya sampaikan ke anak itu sepertinya kurang menarik gitu sih Pak. Kurang menarik ya. Oh ya. Mungkin itu hal yang wajar, tapi terdapat kesadaran Pak Rahmat terhadap ketidaktertarikan atau pembelajaran tidak menarik itu sudah suatu kemajuan lah ya. Nah Pak Rahmat, kira-kira nih setelah kita melakukan pembicaraan ini atau perbincangan ini,
apa yang Pak Rahmat inginkan hasil dari pembicaraan ini kira-kira? Yang saya inginkan dan saya harapkan itu dari hasil perbincangan kita, saya sendiri ingin mendapatkan suatu pencerahan, terus juga solusi dari apa yang telah saya alami ini, permasalahan yang saya alami. Intinya Pak Rahmat ingin menjadikan permasalahannya tadi apa? Pembelajaran yang kurang menarik. Kurang menarik ya. Berarti Pak Rahmat ingin menemukan bagaimana formula-formula pembelajaran yang bisa membuat pembelajaran itu menjadi menarik. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, betul. Nah, Pak Rahmat, kira-kira nih, menurut Pak Rahmat apa yang menyebabkan pembelajaran itu kurang menarik? Jadi gini ya Pak, di awal tahun pembelajaran itu ketika saya melaksanakan pembelajaran, saya terkendala ketika si siswa itu, yang saya rasakan si siswa itu kurang termotivasi untuk belajar, entah mungkin dari sayanya sendiri yang emang kurang aktif atau kurang berinovasi dalam pembelajaran. Padahal saya menggunakan dalam pembelajaran itu, saya menggunakan media seperti Infocus untuk menampilkan pembelajaran, video-video pembelajaran. Tapi yang saya heran itu masih saja anak-anak itu nilainya itu masih standar, jadi masih standar KKM. Malah ada beberapa siswa yang nilainya itu di bawah KKM, dan saya juga sering sekali mengulang pembelajaran itu karena ada beberapa siswa yang emang nggak paham begitu. Jadi Pak Rahmat mengindikasikan bahwasanya pembelajaran tidak menarik itu terhadap hasil daripada nilai anak yang kurang memuaskan. Terhadap kepuasannya Pak Rahmat tadi, bisa nggak Pak Rahmat menskalakan dari 1 sampai 10 itu kira-kira kepuasan Pak Rahmat terhadap identifikasi Pak Rahmat bahwasannya pembelajaran itu tidak menarik, berindikasi dari nilai yang jelek. Kira-kira kepuasan Pak Rahmat terhadap pembelajaran yang sudah diberikan kalau diskalakan dari 1 sampai 10 berapa? Kalau yang saya kira dari skala 1 sampai 10 itu mungkin di skala 6 Pak, skala 6. Di skala 6. Pak Rahmat punya target skalanya kira-kira ke angka berapa nih setelah pembicaraan ini? Yang saya harapkan itu saya bisa mencapai target di skala 8 atau 78. Kira-kira bagaimana Pak Rahmat untuk mencapai skala 8? Jadi gini Pak, berhubung dari apa yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, di situ kan saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya punya harapan atau punya cita-cita untuk menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi, karena di pembelajaran berdiferensiasi itu di dalamnya terdapat pembelajaran berdiferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan tidak itu juga, selain itu juga saya ingin memetakan nih anak-anak atau siswa-siswa saya itu dilihat dari segi belajarnya, dari gaya belajarnya. Apakah dia senang secara visual, atau dia senang secara auditori, atau secara kinestetik. Jadi yang saya ingin coba itu menerapkan metode pembelajaran itu, Pak. Jadi menurut Pak Rahmat, untuk menambah ketertarikan dalam pembelajaran kita harus melakukan berdiferensiasi ya. Oh iya. Karena berdiferensiasi itu kita bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan ketertarikan atau minatnya siswa tadi. Kira-kira Pak Rahmat untuk melaksanakan berdiferensiasi itu kapan kira-kira Pak Rahmat mau mulainya? Saya ingin coba di minggu-minggu ini, Pak. Minggu-minggu ini untuk menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Minggu-minggu ini mau dicoba ya. Kira-kira Pak Rahmat untuk sebelum memulai berdiferensiasi ini, hal apa yang harus Pak Rahmat lakukan?
untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Saya akan melakukan observasi dulu terhadap siswa saya, dan saya akan melakukan melakukan asesmen diagnostik kepada siswa saya untuk bisa membedakan si anak yang mana potensinya itu di mana, terus minat belajarnya itu di mana yang pas untuk untuk memenuhi kebutuhan si siswa itu. Oke, kalau begitu nanti setelah pembicaraan ini dan Pak Rahmat nanti mengaplikasikan minggu depan nanti kita berbincang lagi ya. Ya. Saya pengen tahu nih bagaimana perkembangannya, apakah ada peningkatan ketertarikan siswa di dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Rahmat atas pembicaraan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai coachingnya ya? Alhamdulillah sudah Iya. selesai. Tadi saya mengamati antara coach sebagai Pak Okta sebagai coach dan Pak Rohmat sebagai coachi, sangat bagus sekali. Tapi ada beberapa yang akan saya tanyakan. Boleh Pak Okta? Boleh. Oke. Kira-kira apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya mendapatkan Pak Rahmat atau coach saya ini sudah berhasil menemukan jawaban dari permasalahannya. Jadi saya sudah berhasil menuntun coach di dalam menemukan permasalahannya dan memaksimalkan potensi. Iya. Ya, berdasarkan hasil pengamatan saya, Pak Okta selaku coach sudah melaksanakan coaching berdasarkan alur tirta ya. Ya, tadi saya sudah menemukan tujuannya, kemudian identifikasinya, rencana aksinya, dan terakhir tanggung jawab. Lalu Pak Okta juga sudah melaksanakan prinsip dari coaching ya. Ya, diantaranya mendengarkan aktif, tadi sudah kelihatan Pak Okta sudah ada, kemudian present, kehadiran penuh, dan sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Terima kasih ya Pak Okta ya. Pertanyaan terakhir nih Pak Okta, kompetensi apa yang ingin Pak Okta kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Ada kompetensi yang belum saya puas saya praktekkan, yaitu pertanyaan berbobot. Saya tadi kurang dapat menggali pertanyaan berbobot. Oh iya, kedepannya tapi ingin ditingkatkan ya Pak Okta ya? Kedepannya saya akan belajar untuk meningkatkan. Iya. Terima kasih selama pengamatan saya, Pak Okta selaku coach dan Pak Budi selaku coach sukses setelah berhasil di coaching oleh Pak Okta. Terima kasih kesediaannya sudah diwawancara oleh saya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelum itu Bu, saya mau bertanya nih, kira-kira menurut Ibu penguatan apa yang harus saya tingkatkan di coaching? Pada dasarnya semuanya sudah dilaksanakan, alur tirta sudah dilaksanakan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Okta sangat sesuai berdasarkan pengamatan saya. Mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah hal atau salah satu yang perlu kita kembangkan. Sebab selama ini pertanyaan berbobot itu muncul dari potensi yang ada dalam coaching, sehingga itu yang harus dikembangkan. Tapi selama coaching tadi perasaan Pak Okta gimana? Senang ya? Ya senang, tapi hanya ada beberapa kompetensi yang saya merasa belum kuat. Iya. Itulah. Sama ya? Iya sama. Terima kasih Pak Okta. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah baik. Kabarnya hari ini mau coaching Pak Rahmat ya? Oh iya. Udah siap untuk coaching? Insya Allah siap. Pak Rahmat, kira-kira Pak Rahmat nih apa saja sih prinsip-prinsip yang harus dilakukan di dalam coaching? Karena kan Pak Rahmat menurut coach nih, kira prinsip yang harus dilakukan di coaching apa? Untuk prinsip mungkin kemitraan, terus hal kolaboratif, terus memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Oh, memaksimalkan potensi. Nah, daripada prinsip ini kira-kira hal yang mana yang pengen Pak Rahmat kembangkan di dalam prinsip ini? Yang ingin saya kembangkan dari
prinsip ini tuh lebih ke ininya sih, lebih ke apa, kolaboratifnya. Jadi lebih ke kolaboratifnya untuk apa, kolaboratif sama memaksimalkan potensi itu tadi. Nah, juga di dalam coaching ini ada namanya kompetensi inti ya Pak Rahman ya. Nah, Pak Rahman juga pasti udah tahu tuh kompetensi inti. Kira-kira kompetensi inti itu yang mana yang mau Bapak Rahmat untuk kembangkan kira-kira? Yang untuk saya kembangkan itu lebih ke kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali si potensi coach itu sendiri. Nah, Pak Rahmat, nanti saya akan mengamati. Nanti silakan mengcoaching coachingnya. Setelah nanti selesai melakukan coaching, nanti kita ngobrol kembali ya. Oke, siap. Oke, siap. Makasih Pak Rahmat. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Rina hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Rahmat juga semoga baik ya. Alhamdulillah baik. Bu Rina, dilihat dari hari-hari ini, kayaknya Bu Rina agak murung ya. Apakah ada sesuatu yang membebani pikiran Bu Rina atau ada yang dipikirkan sama Bu Rina? Iya nih Pak, selama ini saya punya permasalahan di kelas sih sebenarnya Mas. Siswa sekarang ini beberapa siswa sih, nggak semuanya, sepertinya kurang fokus dalam pembelajaran. Seperti itu Pak. Kira-kira dari perbincangan ini apa yang Ibu Rina harapkan? Sebenarnya saya ingin ada solusi lah. Sebagian besar, tidak semuanya sih, siswa saya di sekolah kurang fokus dalam pelajaran. Nah, ketika ngobrol dengan Bapak, saya ingin menemukan pencerahan. Baiknya seperti apa agar siswa itu fokus dalam pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan ya dari hasil dari obrolan kita itu Bu Rina mendapatkan satu pencerahan dan juga mendapatkan solusi dari apa yang telah Ibu Rina alami. Boleh bisa Ibu ceritakan lebih detail ke apa permasalahan Ibu itu seperti apa? Begini Pak, ketika pembelajaran anak itu kelihatannya murung, kemudian seperti melamun kalau melihat guru, kalau guru sedang menjelaskan, kemudian bahkan kepalanya orang lain seperti semangatlah dalam menerima pelajaran. Mereka yang cenderung tidak fokus itu kayak gimana ya, kepalanya disimpan di meja, kayaknya pikirannya juga tidak fokus keluar. Mungkin seperti itu dalam pembelajaran. Saya tanya-tanya ke rekan guru, oh memang benar anak itu seperti itu kenyataannya. Lalu saya tanya kepada anak itu, kamu mungkin seperti tidak fokus ya kalau belajar dengan guru. Dia jawab katanya karena dia tidak sarapan di rumah, sehingga dia pengen keluar, pengen cepet keluar, pikirannya pengen jajan terus, jadi tidak fokus pelajaran yang disampaikan oleh guru juga. Sepertinya dia tidak menyerap pelajaran dengan bagus, dengan maksimal. Seperti itu Pak. Oke. Berarti yang mengalami permasalahan ini untuk anak tersebut itu bukan hanya Bu Rina tetapi guru yang lain juga betul, sama. Betul sekali. Oke. Kira-kira nih menurut Bu Rina, apakah permasalahan ini perlu penanganan yang khusus gitu? Saya sudah ngobrol dengan teman-teman. Saya juga diajak ngobrol anak-anak seperti itu. Ternyata kenapa kamu tidak sarapan? Berdasarkan obrolan dengan anak-anaknya, dia tidak sarapan karena di rumah tidak ada ibunya. Ibunya kerja di luar, yang ada bapaknya. Kadang bapaknya juga tidak ada, jadi di rumah kadang sendiri. Sehingga bangun kesiangan, datang ke sekolah cepat mungkin. Jadi padahal di sekolah saya digembor-gemborkan untuk selalu bawa nasi ya. Sekolah kita kan digembor-gemborkan bawa nasi, bawa minum, biar tidak lapar, biar fokus belajarnya. Tetapi sebagian besar anak itu
karena mungkin latar belakang keluarganya ibunya tidak ada, jadi tidak ada yang ngurus sehingga otomatis datang ke sekolah pun dia siang karena kesiangan tidak ada yang membangunkan. Seperti itu, Pak. Oke. Mungkin Ibu Rina sudah melakukan komunikasi dengan pihak keluarga. Mungkin ya tadi Ibu Rina bilang kan orang tuanya emang kerja, atau bisa juga ke keluarga terdekatnya, misal saudaranya, kerabat terdekatnya, atau gimana? Ibu udah melaksanakan itu belum? Saya rencananya akan datang, akan home visit kepada anak itu untuk mengetahui latar belakang keluarga. Kemudian jika ada orang tuanya, syukur-syukur dengan ada orang tuanya atau ayahnya atau keluarga terdekatnya, sehingga bisa menyelesaikan masalah pada anak itu. Oke. Kalau dilihat dari permasalahan Ibu Rina, kalau secara ini ya, tingkat kesukaran atau tingkat kesusahan untuk menangani masalah si anak ini, kira-kira kalau diskalakan dari 1 sampai 10 ada di skala mana itu? Kalau masalah anak itu ada kemungkinan 6 lah. Ada di ya, 6. Itu Ibu punya rencana nggak untuk meningkatkan skala itu dari yang tadi Bu Rina bilang tingkat kesulitannya mungkin di skala 6. Ada nggak untuk Bu Rina berusaha untuk meningkatkan itu mulai dari angka 6 ke angka berapa gitu? Saya punya skala ke 8 lah. Ke 8. Iya. Gini ya, kira-kira nih menurut Ibu Rina sendiri dengan permasalahan yang Bu Rina alami, penanganan seperti apa yang bisa membuat si anak itu supaya tidak bisa supaya bisa mengatasi seperti tadi, kayaknya dia karena kurang dia sarapan dari rumah, terus pembelajaran tidak efektif karena perut lapar, terus juga dia sering kesiangan. Kira-kira menurut Bu Rina solusinya seperti apa? Ya, saya kan sudah rencana melakukan home visit ke rumah siswa itu. Nah, itu adalah merupakan salah satu solusi yang akan saya laksanakan. Selain itu, setelah kita mengetahui latar belakang anak itu, jika benar-benar dia tidak mampu, di sekolah saya ada dana sosial Gazibu. Nah, saya minta koordinator Gazibu untuk membantu, tetapi tidak secara rutinitas, karena kalau secara rutinitas nanti anak akan ketergantungan. Nah, jadi solusinya mungkin selain saya melaksanakan home visit kepada anak, saya juga akan meminta rekan guru. Saya perlu dibantu oleh rekan sejawat yang memegang dana sosial untuk membantu anak, sebab ada kemungkinan mungkin ini mohon maaf ekonominya ya, karena orang tua yang tidak ada, mungkin tidak ada beras seperti itu, sehingga anak kalau ada beras mungkin anak bisa aja. Sekarang kan zaman canggih ya gitu, artinya anak hanya sekedar nasi itu hanya untuk bawa nasi, sebenarnya mudah kalau ada beras. Nah, untuk membantu bisa dari dana sosial sekolah untuk membantu anak itu, tetapi tidak secara rutinitas, sebab kalau secara rutinitas nanti menjadi ketergantungan. Mungkin seperti itu Pak solusinya. Oke, menarik sekali ya Bu Rina. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kan tadi Ibu udah bilang nih bahwa Ibu akan meminta bantuan dengan rekan sejawat, terus kepada guru yang memegang dana sosial tersebut. Nah, untuk Ibu sendiri sudahkah berkoordinasi dengan kepala sekolah? Karena yang saya tahu setiap kebijakan itu kepala sekolah itu yang memegang penuh. Iya. Ya. Saya selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah sebelum membuat kebijakan. Jadi sebelum kita meminta bantuan dari rekan sejawat yang memegang dana sosial, itu udah pasti sebelumnya saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan salah satu solusi yang pasti insya Allah akan menyelesaikan masalah anak tidak fokus terhadap pembelajaran. Oke, ya. Jadi tanggapan dari kepala sekolah ini sendiri sangat positif ya terhadap permasalahan ini. Nah, kira-kira
kapan akan mulai Ibu lakukan solusi yang tadi Ibu sudah ini kapan nih mau direalisasikan terhadap anak-anak tersebut? Sepertinya minggu depan Pak, saya akan langsung melaksanakan tindakan seperti itu, yaitu visit, kemudian mengetahui latar belakang keluarga dan ekonomi keluarga. Setelah itu, setelah mengetahui, lalu minta bantuan kepada dana sosial, walaupun tidak secara rutinitas. Ya, betul sekali, karena kalau misalkan dana sosial itu dijadikan untuk membantu si anak tersebut terus-menerus, itu juga jadi ketergantungan juga ya, betul sekali. Terus saya juga menangkap tadi ada beberapa guru yang emang mendukung sekali ya, mendukung sekali dengan rencana Ibu itu. Bukan hanya dari rekan sejawat, tapi dari kepala sekolah juga sangat sangat mendukung sekali rencana Ibu. Mungkin dari situ bisa disimpulkan bahwa Bu Rina emang sudah dari permasalahan tersebut sudah memiliki rencana ya. Terus Bu Rina juga sudah mau melaksanakan rencana Ibu di minggu-minggu hari ini. Ya. Oke Bu Rina, dari hasil perbincangan kita, apa yang Ibu Rina rasakan? Saya merasakan setelah ngobrol dengan Bapak ada pencerahan bahwa memang benar anak yang seperti itu dibantu, tapi intinya tidak dibantu secara rutinitas sebab akan mendapatkan ketergantungan, tidak mandiri, kurang dewasa. Jadi hanya sekedarnya membantu dari pihak sekolah seperti itu Pak. Nanti bisa di ini ya Bu Rina, untuk perkembangan rencana Ibu untuk membantu si anak ini, bisa kita saling berkoordinasi ya. Siap, Ibu udah sampai mana nih Ibu keberhasilan ya. tingkat nanti saya sampaikan kepada Bapak kembali di lain waktu, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Oke, Ibu Rina, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kita bisa berbincang-bincang. Sukses selalu, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rahmat setelah melakukan coaching dari perasaan Pak Rahmat? Alhamdulillah sangat senang sekali, sangat menginspirasi juga terhadap saya, karena apa yang menjadi pengalaman Ibu Rina itu emang saya belum pernah mengalaminya, itu menjadi pembelajaran buat saya. Kira-kira di dalam coaching tadi apa saja yang sudah Pak Rahmat lakukan? Maksudnya kompetensi apa saja yang sudah Pak Rahmat aplikasikan? Kompetensi yang saya lakukan itu yaitu tadi Pak, untuk pertama berkolaborasi, terus saling memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi yang ada di coach itu sendiri, dan dia bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Iya, sendiri. Kira-kira nih indikasi kesuksesan Pak Rahmat di dalam coaching ini apa tuh? Yang saya rasakan, saya sudah melaksanakan alur tirta dengan benar, dengan runtut, dan juga saya sudah melaksanakan runtutan itu, dan akhirnya menemukan sebuah solusi. Artinya bukan aku yang menemukan ya, tapi si coachnya itu sendiri yang menemukan, dan saya udah bisa mengarahkan ke sana, dan itu sangat menjadi kebanggaan juga buat saya. Nah, kira-kira apa yang Pak Rahmat belum puas terhadap perasaan coaching tadi? Yang saya rasa belum puas itu mungkin dari segi waktu ya. Waktu kayaknya sebenarnya saya pengen menggali terus apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya, cuman berhubung tadi karena waktunya sangat sedikit, jadi mungkin saya lebih ke poin-poin pentingnya saja. Itu saja sih. Okay. Tapi overall semuanya saya sangat senang sekali. Kompetensi inti apa yang mau Pak Rahmat kembangkan? Untuk kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu
lebih ke ini sih, lebih ke menggali potensi si coachingnya itu sendiri. Menggali potensi si coaching. Nah, untuk menemukan solusi yang tepat dalam untuk menemukan solusi yang tepat si coaching ini untuk menemukan untuk mengatasi masalahnya. Itu sih yang lebih saya tekankan, itu ke sana. Siap, Pak Ahmad. Alhamdulillah ya, coaching sudah berjalan dengan lancar dan juga coaching sendiri sudah mendapatkan solusi-solusi ya, menemukan solusi-solusi sendiri berkat bantuan coaching dari Pak Rahmat. Ya. Nah, semoga nanti hal-hal yang tadi Pak Rahmat merasa belum puas nanti bisa ditingkatkan kembali. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Rahmat ya. Sama-sama. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Rina kabarnya? Alhamdulillah, Pak Rahmat baik. Pak Rahmat juga baik ya, semoga. Alhamdulillah. Dengar-dengar Ibu Rina hari ini akan melaksanakan coaching ya? Betul sekali Pak, hari ini saya akan melaksanakan coaching. Oke, sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya ingin menanyakan atau juga sekaligus mengingatkan, barangkali Ibu masih ingat tentang prinsip dan kompetensi coaching itu apa aja? Kalau prinsip coaching, kalau tidak salah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi inti dari coaching yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu mungkin ya? Oh betul sekali ya Bu Rina, berarti Bu Rina udah paham betul ya tentang kompetensi dan prinsip coaching itu sendiri. Nah, saya juga ingin menanyakan beberapa hal yang diantaranya itu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan ketika Ibu melaksanakan coaching ini? Dalam melaksanakan coaching ini sesuai dengan prinsipnya, saya akan mengembangkan satu kehadiran penuh karena sudah jelas sebagai coach harus bisa menghadirkan penuh, bisa mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada dalam diri coach. Oke. Terus kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kalau yang secara spesifik sepertinya saya ingin kembangkan pertanyaan berbobot Pak. Karena pertanyaan berbobot itu kalau menurut saya itu adalah susah karena untuk menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Oke. Gitu. Terus untuk indikator capaian dan tujuan pengembangan yang mana yang Ibu Rina inginkan? Untuk indikator yang ingin saya kembangkan adalah untuk menemukan ide dari coaching sendiri agar bisa memecahkan masalah, memecahkan masalah dari solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Oke, ya. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan coachingnya apa yang menjadi tujuan Ibu itu tercapai ya Bu ya. Tapi sebelum nanti sesudah coaching, saya juga minta waktunya terhadap Bu Rina untuk kita bisa berbincang-bincang lagi. Iya Bu, siap. Oke, mungkin itu saja dari saya Bu Rina. Iya, semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rina. Apa kabar Pak Okta? Alhamdulillah baik Bu Rina. Iya, Pak Okta sepertinya sekarang ini gimana gitu ya Pak Okta itu? Emang ada masalah ya sepertinya? Ya sebenarnya emang ada hal yang mengganjal ya, ada yang menggalaukan perihal di kelas. Oh gitu. Semoga percakapan kita ada manfaatnya ya. Pak Okta, kira-kira apa nih masalah apa yang Pak Okta alami? Saya ini kepikiran perihal anak didik saya. Kalau misalnya saya ngajar itu agak kurang berminat ya. Kelihatan kurang berminatnya itu ketika saya mengajar memberikan tugas mereka tidak cekatan. Habis itu dari hasil daripada penilaian juga kurang begitu maksimal. Kemudian bahkan dari beberapa mereka ada yang tidur gitu di pelajaran saya. Jadi Pak Okta bisa menilai murid bahwa murid itu kurang berminat ya? Kurang berminat. Terhadap pelajaran Pak Okta saja? Atau ke semua pelajaran? Khususnya di mata pelajaran saya. Kira-kira
tujuan dari Pak Okta pengen seperti apa anak-anak itu yang kurang berminat selama ini? Saya pengennya anak-anak itu antusias dalam artian diberikan tugas mereka cekatan, kemudian juga di kelas juga ya aktif lah gitu. Ini mah di kelas silakan siapa yang mau bertanya, tidak ada yang bertanya. Nah saya itu pengennya semuanya itu aktif, antusias, seperti itu. Kira-kira indikator dari selama ini siswa yang kurang berminat itu kira-kira kalau dilihat dari skala penilaian dinilai berapa? Saya kasih nilai 6 lah. Nah, target Pak Okta dari skala penilaian dari 6 itu ingin menjadi berapa? Pengen jadi 8 9. Oh, 8 atau 9. Kira-kira Pak Okta selama ini untuk meningkatkan siswa agar berminat terhadap pelajaran Pak Okta apa yang sudah dilakukan? Ada beberapa hal yang sudah saya lakukan, salah satunya yaitu media pembelajaran ya. Media pembelajaran menggunakan internet. Berbasis IT, kemudian juga media pembelajaran menggunakan Infokus. Mereka bisa menggunakan gadget untuk pembelajaran, tapi tetap itu saya masih belum merasa puas terhadap peningkatan minat mereka. Bagaimana perkembangannya setelah Pak Okta melakukan pembelajaran dengan menggunakan gadget, kemudian media interaktif seperti Infokus? Bagaimana tanggapan anak-anak setelah Pak Okta menayangkan atau memakai alat-alat media seperti itu? Sebagian ada yang tertarik, sebagian tidak sih. Ya, sebagian ada yang tertarik. Yang tidak tertariknya kenapa? Padahal Pak Okta sudah berusaha keras ya, memaksimalkan mengajar menggunakan media. Tidak tertariknya faktor apa ya? Saya menganalisa mata pelajaran saya kan PAI Bu ya. Nah, sedangkan sekolah di saya itu di pondok pesantren. Oh gitu. Saya menganalisa apakah mata pelajarannya terlalu mudah. Karena mungkin mereka sudah belajar berhari-hari dari pagi sampai malam, mereka belajar tentang keagamaan terus, sehingga masuk ke mata pelajaran PAI ini apakah terlalu mudah bagi mereka, atau tentang lingkungan mungkin mereka terlalu capek gitu. Karena mereka beraktivitas itu sampai jam 12 malam, bangun jam 4 subuh, bisa jadi beberapa faktor analisa itu ya saya. Bisa jadi siswa merasa kelelahan ya, karena di pesantrennya banyak sekali kegiatan. Betul. Pas di pelajaran PAI yang dibawakan oleh Pak Okta mungkin saja merasa jenuh seperti itu ya. Bisa jadi. Sehingga siswa itu kurang minat, sudah lelah. Nah, kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran Bapak? Saya ingin membangun kesadaran ya, kesadaran diri, kesadaran akan pentingnya sebuah pembelajaran kayak gitu. Nah, salah satunya yang sempat terbesit sih di pemikiran saya menerapkan mindfulness. Menerapkan mindfulness, di mana ketika anak-anak itu benar-benar capek terhadap aktivitas, mereka bisa menenangkan, bisa mengendalikan diri mereka, sehingga ketika di dalam pembelajaran, apabila pembelajaran itu kurang menarik, mereka bisa memiliki keberanian tuh, Pak, ini mah terlalu mudah, saya pengen yang belajar ini, belajar itu. Terkadang anak-anak itu kalau misalnya ditanya, anak-anak ini paham, mereka nggak jawab karena memang kekurangan ketertarikan. Tapi kalau misalnya memiliki ketertarikan, mereka kalau misalnya apa yang nggak paham, apa yang mereka tidak jenuh atau mereka tidak minati, mereka akan ajukan tangan, Pak, saya kurang minat terhadap judul ini, bisa nggak naikkan babnya ke bab ini kayak gitu. Tapi selama ini Bapak perhatikan anak-anak tidak berani ya untuk mengungkapkan seperti itu, seperti kemauan Bapak. Nah, mindfulness di sana apakah sudah Bapak laksanakan atau baru rencana saja? Mindfulness ini belum saya laksanakan sih. Rencananya kapan dilakukan seperti itu? Rencana saya mau melakukan sesegera mungkin, besok bisa mungkin akan saya coba besok ya di satu kelas dulu dilaksanakan. Kira-kira
komitmen apa Bapak terhadap rencana yang sudah dilakukan untuk supaya siswa fokus, supaya siswa minat terhadap pelajaran yang Bapak sampaikan? Saya akan menerapkan dari mindfulness ya. Pertama mindfulness dulu akan saya terapkan, melatih kefokusan anak terlebih dahulu biar well-beingnya itu dapat bagi mereka. Biar relax dan kemakmuran emosionalnya juga mereka dapat, sehingga ketika menerima mata pelajaran apapun mereka bisa lebih menerima. Nah, kemudian muncul keberanian di sana untuk mereka mengutarakan, Pak, saya mau ini, Pak, saya mau itu. Oh iya. Apa prioritas yang akan Pak Okta dahulukan? Iya. Membangun kesadaran siswa. Membangun kesadaran siswa. Semoga dari prioritas yang disampaikan oleh Pak Okta itu bisa memberikan pencerahan ya buat Pak Okta supaya siswa itu berminat terhadap pelajaran Pak Okta. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Apa tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pak Okta setelah ini? Tindak lanjut yang akan saya laksanakan setelah ini, saya akan coba mengobservasi terlebih dahulu ya. Mengobservasi terlebih dahulu, kemudian menerapkan tadi mindfulness, kemudian nanti akan saya evaluasi lagi. Oh gitu. Semoga percakapan ini bermanfaat ya. Bapak juga sudah mendapat pencerahan dari masalah yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak Okta atas pertemuan kali ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Semoga Pak Okta juga bisa meningkatkan kinerja Pak Okta supaya anak-anak bisa minat lagi terhadap pelajaran Pak Okta. Terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi hasil coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, coachingnya sukses sudah dilaksanakan. Alhamdulillah ya Ibu. Saya ingin menanyakan Ibu yang berkaitan dengan coaching tadi yang telah Ibu laksanakan. Indikator ketercapaian mana yang tadi Ibu sudah peroleh di coaching Ibu yang sudah tadi indikator ketercapaian selama coaching tadi saya sudah bisa menemukan ide dari coaching untuk menemukan pencerahan dari permasalahan yang sudah disampaikan, dan selaku coach bisa menggiringkan potensi yang ada di diri coaching. Ini juga catatan saya ya, yang berdasarkan dari coaching yang telah Ibu Rina lakukan. Di sini Ibu Rina sudah mencapai atau sudah menggunakan alur cerita dengan baik ya, mulai dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawabnya udah bagus ya, udah semuanya udah tercapai lah untuk ini. Nah, yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam berdasarkan hasil yang tadi Ibu lakukan, coaching yang tadi Ibu lakukan, itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah salah satunya adalah melakukan pertanyaan yang berbobot, ya. Karena selama ini saya merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kurang berbobot, sehingga memicu saya untuk sering membaca atau berliterasi seperti itu. Mungkin itu saja ya Bu Rina. Overall semuanya bagus, luar biasa. Terima kasih. Tetap sehat selalu, semangat terus Bu Rina. Oke, Bu Rina. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.